Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, kita berjumpa kembali dalam Lintas Magota untuk edisi hari ini, hari Sabtu 4 Oktober 2025 bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota. Melalui Zoom serentak seluruh satuan kerja se-Indonesia, Direktur Utama RRI melantik ASN P3K di lingkup Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Direktur Utama melantik ASN P3K RRI pada Senin pagi 29 September 2025 yang diikuti oleh seluruh Satker seluruh Indonesia. Dengan pengangkatan jabatan lain ke dalam fungsional pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Direktur Utama LPP RRI, I Hendrasmo menyebut pelantikan ASN P3K sebagai wujud peningkatan pembangunan kapasitas lembaga dalam kerangka peran lembaga penyiaran publik dalam memenuhi kebutuhan informasi oleh masyarakat, di mana beberapa di antaranya ke depan kelembagaan RRI akan ada penyatuan lembaga dengan LPP TVRI yang sementara dilakukan perampungan undang-undang pembentukan RTRI. Kita telah melakukan swab sejarah di mana kita lakukan pelantikan P3K yang sudah kita tunggu sejak lama, akhirnya terjadi pada hari ini. Bukan selamat atas pengangkatan 5 orang peserta yang diangkat sebagai jabatan fungsional, pengelola barang jasa, serta 707 peserta yang lulus P3K tahap 2 formasi tahun 2024 yang dilantik secara terpusat melalui TUM. Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji hari ini merupakan salah satu bagian dari perputaran roda organisasi yang tentu bertujuan untuk pembinaan, pemantapan kapasitas kelembagaan serta karya sebagai ASN. Juga pengembangan momentum pelantikan ini tentu menjadi kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Tidak ada dikotomi antara P3K dan PNS. Sementara itu di Manado sebanyak 8 orang mengikuti pelantikan tersebut, di mana mereka sebelumnya menjabat sebagai pegawai, bukan pegawai negeri sipil atau PPPNS, dan beralih menjadi P3K. Teman-teman kita 8 orang ini kita harapkan semakin semangat seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, agar lebih semangat dan lebih fokus dan menjadikan suatu yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi lembaga tercinta kita, Radio Republik Indonesia. Terima kasih, sekali di udara tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. RRI sebagai media multiplatform terbesar di Indonesia, sehingga penguatan diri dalam menciptakan kualitas penyiaran diharapkan menjadi peran bersama pegawai termasuk ASN P3K yang baru dilantik saat ini. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, selanjutnya dari RRI Manado, kita menuju ke RRI Gorontalo. Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah yang pelanggaran terhadap spektrum frekuensi radio menurun. Kecenderungan penurunan itu terjadi setiap tahunnya. Pemerintah pusat mengapresiasi terjadinya penurunan pelanggaran terhadap spektrum frekuensi radio di Gorontalo yang dilaksanakan oleh Balmon Gorontalo setiap tahun. Ini disampaikan Ervan Fakhtur Rahman Adiwijaya, Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital pada Kementerian Komdigi RI saat diseminasi informasi dan edukasi publik kebijakan penggunaan sumber daya spektrum radio pagi tadi. Pemerintah pusat melalui Balai Loka Monitor di daerah terus melakukan pemantauan terhadap penggunaan frekuensi radio di seluruh Indonesia termasuk Gorontalo sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran.
Ia pun merasa bangga setelah mendengarkan laporan yang disampaikan Kepala Balai Loka Monitor Gorontalo atas kecenderungan penurunan pelanggaran penggunaan spektrum radio yang terjadi setiap tahun di Gorontalo. Dengan penurunan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan monitoring sekaligus penertiban terhadap penggunaan spektrum frekuensi yang legal. Memang kecenderungan pelanggaran terhadap spektrum frekuensi itu setiap tahunnya di Gorontalo khususnya semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa kita tidak diam dalam hal ini, terus kita melakukan monitoring dan penertiban terhadap penggunaan spektrum frekuensi yang ilegal dan juga tentunya perangkat telekomunikasi. Menyinggung penggunaan 4G di Provinsi Gorontalo sudah mencapai 80%. Ini dikarenakan kawasan pemukiman sudah terkoneksi 4G tersebut. Sedangkan yang sekitar 2% akan dilakukan verifikasi kembali terkait dengan keberadaan di suatu wilayah itu. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju RRI Tahuna. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangihe menyebutkan Hari Kesaktian Pancasila harus dijiwai seluruh insan pendidikan di Kabupaten Sangihe. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangihe, Julin Manangkalangi SPD menyatakan Hari Kesaktian Pancasila harus dijiwai seluruh insan pendidikan di Sangihe. Pernyataan Kadis Pendidikan Sangihe tersebut terkait memaknai Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Menurutnya, upacara bendera Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya seremonial, tetapi dalam rangka meningkatkan jiwa patriotisme, cinta tanah air kepada bangsa dan negara. Alasannya, karena sekarang dengan kebijakan pendidikan terbaru terkait dengan 8 dimensi profil lulusan. Sebab sekarang kan dengan kebijakan pendidikan terbaru terkait dengan 8 dimensi profil lulusan, dari 8 dimensi itu salah satunya adalah tentang kewarganegaraan. Nah, menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan salah satunya dalam bentuk pelaksanaan hari-hari besar nasional termasuk Kesaktian Pancasila. Lebih lanjut, dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila di semua ranah, mulai dari lingkungan keluarga sampai ke lingkungan sekolah. Khusus di lingkungan sekolah, tentunya nilai-nilai Pancasila diintegrasikan di semua mata pelajaran. Alexander Dolengkade melaporkan. Selanjutnya dari RRI Tahuna, kita menuju ke RRI Talaut. Speedboat masih menjadi moda transportasi andalan di Kepulauan Talaut. Speedboat menjadi sarana utama warga Kepulauan Talaut. Transportasi tersebut menjadi penghubung antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut, termasuk pulau terluar Miangas, Nusa, dan Kabaruan. Transportasi laut ini dapat dijumpai di Pelabuhan Melongwane, Lirung, dan Pelabuhan Mangaran. Masyarakat banyak menggunakan speedboat karena mudah dijumpai dan memberikan akses cepat ke tempat tujuan. Memang dari dulu orang jaga naik speed karena speed ini memang dari dulu transportasi antara pulau. Orang mau naik speed karena orang suka cepat sampai dengan nyaman. Biasanya pergi kemana-mana, Bu? Ke Kampung Damau, Pulau Kabaruan, atau Lirung, Pulau Salibabu. Untuk dapat mengoperasikan speedboat, berbagai persiapan dilakukan oleh engineer atau motoris, mulai dari menyiapkan mesin, menyiapkan speedboat, dan memastikan perlengkapan keselamatan. Menyediakan mesin, Ya, supaya dalam keadaan baik, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, menyediakan alat keselamatan. biasanya rutenya kemana saja, Pak? Biasanya ke Lirung, ke Mangaran, kalau bisa jadi juga sampai ke Damau. Speedboat di Kepulauan Talaut beroperasi setiap hari, termasuk hari Minggu. Sedangkan besaran tarif yang harus dibayar tergantung pada tempat tujuan. Dari Pelabuhan Melongwane menuju Pelabuhan Lirung, setiap orang harus membayar Rp30.000.
Sedangkan dari Pelabuhan Melonggane menuju Pelabuhan Mengaran, per orang harus membayar Rp60.000 untuk sekali jalan. Dari Melonggane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya kita kembali lagi ke berita RRI Manado. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap seorang pemuda warga Bitung yang tenggelam di Pantai Kabasaran, Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa. Selengkapnya dilaporkan Roy Pesak. Perkembangan operasi terhadap pencarian. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap Firlan Eriko Lahilote, 21 tahun, pemuda yang tenggelam di Pantai Kabasaran, Desa Kapataran, Kecamatan Lembian Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Hingga hari ini tanda-tanda keberadaan korban yang berdomisili atau tinggal di lingkungan 1 Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, belum ditemukan. Kabasarnas Sulawesi Utara George Randang mengungkapkan peristiwa bermula pada 30 September 2025 lalu sekitar pukul 09.00 WITA. Saat itu korban bersama 9 temannya berwisata dan bermain kayak menggunakan 2 perahu. Naas perahu yang ditumpangi korban bersama 2 rekannya terbalik dihantam ombak. Korban langsung terseret arus deras sementara upaya teman-temannya menolong tidak berhasil akibat ombak yang kuat. Dapat kami sampaikan bahwa perkembangan operasi terhadap pencarian saudara Firlan Eriko, umur 21 tahun, yang hilang di daerah Pantai Kabasaran, Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Ini masuki operasi SAR hari ketiga, dan untuk pencarian kami fokuskan kepada daerah-daerah yang dicurigai, sehingga kami melaksanakan pembagian tim, dan daerah yang dicurigai kami melaksanakan penyelaman. Penyelaman ini adalah unsur SAR gabungan dengan Basarnas, dan satu tim juga yaitu menggunakan drone untuk pemantauan di daerah terbuka seperti di tengah pantai dan di tepian pantai atau di daerah pesisir untuk memantau apabila ada objek yang kemungkinan dia korban, kami bisa memantau lebih jelas karena menggunakan drone. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya kami dari Basarnas mohon doa dukungan masyarakat, semoga korban bisa cepat kami temukan. Randang mengatakan unsur yang terlibat dalam operasi SAR yaitu tim rescue KKP Manado 16 personel, Polsek Lembian Timur 5 personel, Pos TNI AL Atep Oki 1 personel, BPBD Kabupaten Minahasa 6 personel, Puskesmas Lembian Timur 2 personel, Rapi Minahasa 11 personel, pemerintah Desa Kapataran 6 personel, serta keluarga korban dan masyarakat setempat 20 personel. Adapun alut dan peralatan SAR seperti truk, personel perahu karet, peralatan komunikasi, peralatan medis, peralatan selam, dan peralatan pendukung lainnya. Operasi pencarian saat ini masih difokuskan pada sejumlah titik di sekitar lokasi kejadian dan terus melakukan penyisiran darat, laut, hingga bawah permukaan air. Roy Pesak, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, sekian rangkuman lintas berita Magota sepekan untuk edisi hari ini Sabtu 4 Oktober 2025, dan saya Ika Darsono Mabuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di lintas berita Magota hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.